Weh, mulai aja. Sedang tegang. Makan lagi tegang-tegang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama Maduret kembali. Saat ini kita akan apa nih? Enggak, Ya, ilai boleh bandel. Kita akan membahas ngobrol tentang buku This Is My Father, karya dari Dr. Said Romdon Al-Buti yang diterjemahkan oleh kumpulan beberapa alumni pesantren gabungan. Ada berapa penerjemah? Ada 4 penerjemah. 4 penerjemah dan beliau salah satunya. Bersama siapa namanya? Muhammad Sanusi. Muhammad Sanusi. Lebih akrab kalau di sosial media bisa dicari Sanusi Baisuni. Sanusi Baisuni. Silahkan di follow sosial medianya. Ini penerjemahnya ada Sanusi Baisuni, Maksum Ahmadi, Muhammad Anas, Salman Ghazali. Ini bukan teman sepondok. 3 orang di dalamnya teman Salmater. Oh, Untuk satunya beda pondok, Beda. tapi masih masih. family dan dekat. Oh, Gitu. memang masih. Iya. Buku ini diterjemah dari kitab apa? Buku Kitab aslinya. ini terjemahnya dari kitab Hadza Walidi, namanya Hadza Walidi. Kemudian diinisiasi oleh santri untuk diterjemahkan karena memang kandungannya yang menarik. Kemudian juga memang banyak orang yang tidak bisa memahami baca bahasa Arab, sedangkan kontennya ini perlu untuk dinikmati banyak kalangan begitu. Apakah karena teksnya sulit atau? Nah, itu diantaranya lagi. Khususnya Al-Buti ini bahasanya banyak yang rumit. Untuk kalangan akademik sendiri itu banyak kesulitan untuk memahami teks-teks Al-Buti begitu. Oh, memang dari kitabnya memang sulit. Iya, tapi tidak semua. Ada beberapa kitab yang memang agak mudah. Hadza Walidi ini termasuk kategori mudah karena isinya kandungannya cerita begitu. Cerita apa ini? Ya, uraian tentang ayahandanya beliau. Oh, berarti berkisah tentang ayahanda Berkisah beliau. tentang perjalanan hidup ayahanda beliau, Syekh Mullah Ramadan Al-Buti. Tapi yang menulis Syekh Said Romdon. Syekh Said Ramadan. Berarti buku tentang perjumpaan seorang anak dengan ayah. Iya. Oh, ini lengkap memang dari kitab aslinya memang. Dari kitab aslinya Hadza Walidi. Maksudnya tidak ada yang diambil bab ininya saja. Oh tidak, itu lengkap dari awal sampai akhir. Bahkan di dalam penerjemahannya pun kita upayakan tekstual. Oh, Kita upayakan tekstual tapi masih bisa dapat dipahami oleh pembaca begitu. dan dinikmati. Dapat dinikmati Kalau mau beli bisa di Madura juga bisa. di Maduret bisa, di Shopee juga banyak. Di Shopee banyak. Tinggal cari yang diskonannya paling murah. Ini merokok nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Oh gitu ya. YouTube kita itu bebas. Ruang ngobrol yang bebas. Lah, Syekh Romdon Al-Buti itu sendiri, kita coba mengenal lebih dekat tentang Syekh Romdon Al-Buti ini, Syekh Said Romdon Al-Buti. Beliau salah satu ulama terkemuka. Iya, ini beliau ini adalah ulama kenamaan Damaskus. Oh, Damaskus. Saya sendiri mengenal beliau itu di pondok pesantren karena ada yang sangat menggemari sosok beliau, khususnya dalam hal pemikirannya. Salah satu teman. Tidak, itu guru. Oh, Kalau boleh menyebut Ustadz Ahad Ahmad Ustaz Rehat. yang menulis banyak buku, diantaranya yang bestseller mungkin Sunni Syiah bergandengan tangan. Iya. Itu Ustadz beliau. Kemudian saya dari itu dan juga memang di pondok pesantren itu sering mengkaji dan butuh banyak referensi, mencoba untuk mengumpulkan referensi, menghimpun referensi diantaranya dari kitab-kitabnya beliau. Dari situlah tumbuh dan ingin tahu siapa beliau, begitu, dari buku-bukunya beliau. Dari sebagian tulisan saya
mengadopsi dari referensi dari kitab-kitab beliau. Begitu. Ternyata beliau ini gimana sejarah Syekh Said Ramadan Al-Buti? Makanya buku ini sangat di dalam muqaddimah Hadza Walidi, Syekh Said Ramadan Al-Buti ini sangat menekankan kepada buku ini demikian, bahwa buku ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Maksudnya buku ini lebih dispesialkan karena titik balik ataupun berangkatnya beliau hingga menjadi seperti ini tidak terlepas dari sosok ayahanda beliau begitu. Dari didikan sejak kecil sampai menjelang wafat pun pengarahan-pengarahan masih didapatkan oleh beliau. Berarti ini bisa masuk salah satu buku parenting mungkin ya? Iya, bisa juga. Buku parenting. Buku parenting ya, benar. Beliau mendidik. Mendidik beliau juga bisa dipraktekkan juga. Karena ini bukan hal yang rumit untuk dijalani. Seperti halnya di dalam buku itu yang tertuang ketika memiliki anak misalnya. Ketika memiliki anak, beliau bercerita bahwa ketika anak sudah memulai berlatih untuk berbicara, usahakanlah kalimat yang keluar pertama kali itu adalah lafdzul jalalah. Allah. Kemudian setelah mulai bisa menyusun kalimat, baru la ilaha illallah dan syahadat dan seterusnya begitu. Kalau kita kan tidak, malah yang berlomba-lomba antara ibu dan bapaknya menyebutnya namanya begitu. Iya begitu. Oh, ini berarti parenting keislaman ya. Parenting keislaman, menjadi keislaman. Dan Syekh Said Ramadan Al-Buti itu memang dari keluarga ilmuwan atau bagaimana? Dibilang ilmuwan bisa juga, namun dibilang dari keluarga biasa juga bisa. Maksudnya begini, Syekh Mullah Ramadan Al-Buti, ayahanda Syekh Said, ayahanda Syekh Said ini kalau diibaratkan di Indonesia hanya sekelas tokoh masyarakat. Sekelas tokoh masyarakat yang hijrah dari daerah Turki yaitu Botan ke Suriah, Damaskus begitu. Jadi kalau silsilah ke atasnya di dalam buku ini tidak diketahui. Beliau itu nyampe kemana tidak diketahui karena kata beliau ketika ingin saya menanyakan silsilah saya terus ke atas, ayahanda saya tidak mementingkan hal itu. Tidak mementingkan hal itu. Namun kalau dari sosok beliau, ayahandanya memang gemar di dalam masalah keilmuan, tapi kakek beliau yaitu ayah dari Syekh Mullah Ramadan Al-Buti itu petani. Begitu. Petani, pekerjaannya bertani. Berarti Syekh Ramadan Al-Buti ini memang besar di Damaskus ya, setelah pindah mungkin. Besar di Damaskus karena hijrahnya Syekh Mullah itu ketika Syekh Said sekitar berumur 5 tahun kalau tidak salah, kalau tidak lupa. Dan beliau juga terkenal sebagai pemikir aswaja. Pemikir aswaja, ya memang sebagian besar karya beliau ini mengupas tuntas tentang pemikiran Islam. Makanya beliau dijuluki mufakir Islam, pemikir Islam. Kitab-kitabnya banyak yang berbicara demikian. Tapi di banyak disiplin ilmu, beliau memiliki bukunya atau mengarang bukunya begitu. Fikih punya seperti Dawabitul Maslahah. Di dalam sejarah ada Fiqhus Sirah. Di dalam akidah dan juga kental dalam dunia pemikiran. Kalau sudah menyentuh dunia pemikiran ini biasanya ke akidah usuluddin gitu. Tapi beliau lebih dikenal ke bidang apa? Lebih dikenal ke dunia pemikiran Islam. Lebih ke pemikiran Islam. Dan kabarnya, dan bukan kabarnya, memang faktanya ya, beliau dibunuh, wafatnya. Faktanya begitu memang. Ketika beliau khutbahan seperti yang kita tahu, juga bisa dilihat story tentang beliau waktu peninggalannya beliau itu meninggal di atas mimbar. Makanya julukan beliau itu Dr. Asy-Syahid begitu. Ada yang juga menambahkan Asy-Syahid alal mimbar begitu. Syahid di atas mimbar karena beliau wafat waktu sedang berkhutbah atau berpidato. Proses belajarnya beliau di Damaskus. Proses belajarnya
di Damaskus. Di Damaskus. Semuanya di Damaskus karena di waktu sebelum hijrah belum mengenyam pendidikan selain langsung kepada orang tuanya sendiri. Ada kisah-kisah menarik. Tentang apa? Tentang dunia pendidikannya ini. Biar. Ini terlalu banyak kalau dunia pendidikannya ini. Mungkin yang lebih apa namanya, pendidikan beliau terlalu banyak ini. Jadi tidak bisa untuk dipilah ini. Oh, Dunia-dunia. kisah-kisahnya. Iya, kisah-kisah. Tapi kan tentu ada yang sangat melekat sehingga jadi motivasi. Meskipun penulis ini jarang Jarang membaca karya sendiri. Nah, ini kan terjemahan sebuah kitab yang diterjemahkan oleh banyak penerjemah. Oh ya. Nah, bagaimana cara mengatur atau Ya, ini menarik. memodernisir teman-teman? Mulanya begini, ketika saya sebenarnya dengan dua orang pertamanya, yaitu yang ada di dalam buku bernama Muhammad Anas. Muhammad Anas. Kita boyong dari pondok pesantren dalam bersamaan dalam 1 tahun yang sama. Kemudian kita mengarungi kehidupan di luar itu berbeda dengan dunia di pesantren begitu. Kita sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di pesantren. Kemudian dari obrolan-obrolan seperti ini, obrolan ngopi, enaknya ini ngapain ini biar berlanjut, aktivitas belum terlalu padat. Kemudian ingin untuk menulis sebuah karya yang ditulis berdua. Akhirnya dipilihlah kitab ini karena memang banyak yang ingin baca. Karena kitab Hadza Walidi ini banyak dari selebgram Islam atau milenial banyak yang mereview. Ketika banyak yang mereview, itu banyak yang menanyakan apakah ada terjemahannya begitu. Karena memang sangat menarik ketika direview oleh para selebgram tersebut. Dari demikian kita bersepakat bahwa kitab pilihan kita yang akan kita terjemah adalah Hadza Walidi. Awalnya deadline yang kita buat itu hanya 2 bulan. Tapi buku ini berakhir 2 tahun. Dari 2 bulan jadi. Dari 2 bulan berakhir 2 tahun. Itulah jika satri punya. Ya awalnya ya sama seperti ya pada umumnya orang bersemangat di awalnya. Kalau di awalnya ngejos. Pada akhirnya caranya kan juga beda jauh. Kita sama-sama memiliki kitabnya. Kemudian sebelum kita mulai menulis, kita paling tidak sudah menghatamkan membaca. Kemudian pembagian. Karena di dalam kitab Hadza Walidi ini jumlah halamannya ada sekitar 200 sekian, tidak sampai 210 mungkin. Maka dibagi 100 halaman per 100 halaman. Begitu. Jadi saya kebagian 100 halaman, Anas ini kebagian 100 halaman. Teruslah kita menulis dan malas datang kepada kita gitu. Malah datang kepada kita hingga vakum hingga pada akhirnya tahun berikutnya teman kita itu, teman di pesantren itu boyong. Sampai boyong buku ini belum jadi. Oh ini kesempatan ini, kita rekrut saja. Sama-sama tidak punya kegiatan, maksudnya baru boyong, belum nikah, belum bekerja. Kita sudah tahu lebih dahulu dunia luar daripada si yang baru boyong ini, gitu. Dikasih keluarga. Dikasih itu biar kesibukan atau aktivitas di pondok itu tidak ketika di luar langsung tidak ada sama sekali aktivitas itu. Kita berikan aktivitas ini. Kemudian lagi karena saya memiliki family, bisa dibilang adik sepupu yang juga senang di bidang itu. Dan baru menyelesaikan menulis skripsi. Kalau bahasa Madurnya kinga-ang begitu ya. Kinga-ang menulis begitu. Jangan sampai tumpul itu anunya. Karena katanya kalau lama tidak menulis, maka tulisan akan kaku kemudian. Kita rekrutlah itu.
berkat itu deadline berjalan dengan lancar. Itu sudah masuk ke 2 tahun ya. Berarti sudah yang masuk ke asalnya 2 tahun. 100-100 jadi 50-50. 50-50. Dan itu dikerjakan oleh 4 orang. Dikerjakan Kan oleh 4 orang. mestinya juga sempat ketemuan Iya, sempat ketemu untuk untuk mendiskusikan dan mentaseh ini. Mentaseh bersama-sama karena namanya menterjemah, tanggung jawab penulis ini lebih besar daripada penulis biasa. Maksudnya yang tidak menerjemah kitab, memang karyanya sendiri. Tanggung jawabnya lebih besar. karena harus memberikan pemahaman yang Memberikan sesuai pemahaman sesuai dan lagi jangan sampai keliru. dengan- Nah, begitu. Kalau sampai keliru kan ini berbahaya. Nah, Kita menulis ini berharap mendapatkan ridho atau berkah daripada Syekh Said Ramadan dan ayahandanya. Karena kesalahan kita bisa jadi malah sebaliknya. ada Karena itu kesalahan di dalam. kalau kesalahan tentu namanya manusia ya. Ingat, ada kesalahan di dalam. Kalau Di mana itu terletak kesalahannya? iya mungkin ya. Bisa di-spill. Yang mana ya? Pokok yang paling fatal itu kesalahan dalam buku ini penulisan umur, Oh, masalah-masalah angka ya. masalah angka. Ya, angka itu lebih. Di dalam kitab aslinya Hadza Walidi, Syekh Said Ramadan Al-Buti itu menikah pada usia 18 tahun. Nah. Ternyata kata belasnya itu hilang. Jadi Jadi- 8 tahun. Oh. Nah, ini sangat umur ini. iya. Ini yang sangat Fatal, fatal. sangat Kalau fatal. yang lain hanya typo-typo itu saltik-saltik, salah ketik. Ini yang sangat fatal karena dianggap fatal karena khawatir para pembaca mempercayai hal itu. Karena menganggap bahwa memang Syekh Said Ramadan Al-Buti dan ayahandanya ini adalah sosok yang luar biasa begitu. Mungkin saja beliau itu menikah di usia 8 tahun. Kemudian diceritakan kemudian merambah. Nah, ini berbahaya. Ini sudah kami umumkan di akun official kita di Turas Indonesia. Koreksi yang perlu dibenahi. Ini kesalahan yang sangat fatal ya. Iya fatal karena 18-nya hilang. 18-nya hilang. Bedanya ke sana. Oh, berarti yang benar di buku ini tertulis 8, tapi yang benar adalah 18. 18. Syekh Ramadan Al-Buti menikah pada usia 18 tahun. tahun. Nah, itu perlu diperhatikan bagi peminat buku This is My Father. Kenapa pakai bahasa Inggris? Memakai 8. judulnya. Iya, ini memakai bahasa Inggris karena ketika Hadza Walidi diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini nggak asik kayaknya. Ini ayahku. Nah, gitu. Kan nggak enak gitu kedengarannya. My bokap. Ini ayahku kok kayak nggak keren begitu. Kami tulislah This is My Father. Nah, This is My Father ini banyak yang mengira bahwa isinya adalah Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mengira isinya ini adalah bahasa Inggris. Makanya ini masih kita imbuhi dengan foto beliau dan di bawahnya ada tulisan kisah Syekh Mullah Ramadan Al-Buti. Berharap yang ingin membeli masih sempat membaca tulisan kecil ini. Gitu. Tapi nyatanya masih banyak yang menanyakan ini Apakah bahasa bahasa Inggris itu? apa bahasa Gara-gara judul. Inggris gara-gara judul begitu. Nah, tentu kan menurut saya ya, karena ini ada 4 penulis yang kecenderungan cara mengungkapkan ya, tulisan itu beda. Gimana penyeragaman dari keempat? Apa ada satu orang pembaca yang itu tugasnya menyeragamkan? Apa memang dibiarkan? Untuk sebelum ke penyelaras bahasa, saya yang menyelaraskan terlebih dahulu karena saya kebagian di awal bab. Di halaman-halaman awal. Di halaman awal itu tulisan saya. Ingin saya sesuaikan semuanya ke tulisan saya begitu. Hingga ke belakangnya. Hingga ke belakang. Kemudian saya sesuaikan meskipun tetap kentara begitu ya. Tetap kentara karena ini termasuk terburu-buru. Meskipun 2 tahun ini termasuk terburu-buru juga. Terburu-buru terbit. Khawatir vakum lagi panjang begitu. Buru-buru diterbitkan. Namun setelah dari saya ini masih dilempar lagi ke editor sekaligus penyelaras bahasa. Yang tertulis di sini Muhsin Bahari. Muhsin Bahari.
yang menyelaras bahasa. Tapi sambutan baik ya, sambutan dari pembaca. Alhamdulillah untuk sambutan sampai saat ini disambut baik oleh para pembaca. Juga testimoni-testimoninya sedikit yang mengoreksi. Yang mengoreksi ya barusan itu. Oh iya Yang di seperti umur, barusan, masalah umur. di barisan umur. Andai kan tidak dikoreksi, mungkin sampai saat ini tidak sadar Berarti kita. sadarnya juga dari koreksian Dari itu, koreksi dari itu. membaca. Terima Dari kasih membaca. Sudah membaca dan mengoreksi. Iya, itu kelewat. Harusnya kan kita sadar juga ketika mengoreksi itu. Masa iya menikah di usia 8 tahun? Karena kita ini membacanya bukan meresapi, tapi sambil mengedit bahasa, maka dituntut cepat. Mencari yang salah-salah saja secara kode etik bahasa, bukan secara substansinya. Ini kan termasuk buku pertama ya. Buku pertama dan itu menerjemahkan. Buku pertama ya menerjemahkan. Kesulitannya ketika menerjemahkan. Malah kalau saya pribadi ini lebih senang menerjemahkan. Oh gitu kan. Daripada menulis tunggal. Karena sudah ada bahan ya. Sudah ada bahan. Begitu. Tinggal mencari lafaz apa yang tinggal mencari lafaz apa, dan berkat ini saya memiliki banyak rujukan-rujukan bahasa. Begitu juga istilah-istilah bahasa kontemporer. Ada banyak bahasa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada beberapa bahasa yang kita ketahui satu persatu katanya, tapi ketika menjadi sebuah himpunan kalimat yang menjadi istilah orang Arab, kita nggak paham itu. Ini mau diterjemahkan gimana? Nah, saya berkat menerjemahkan buku ini jadi banyak mengetahui referensi. Jadi solusinya kemana itu? Kan ke Google nggak mungkin kan? Google malah. Oh di Google. Google, tapi ada situsnya. Oh situs Arab mungkin. Ya? Situs Arab. Arab Indonesia. Namun saya tidak berpatokan penuh kepada itu. Berpatokan penuh kepada itu, masih menyesuaikan ini benar apa enggak terjemahan yang dipakai oleh situs ini begitu. Dengan diskusi dengan para penerjemah. Juga tentu harus mikirin memikirkan masalah kamus ya, kamus yang kan tidak mungkin cuma satu kamus kan kalau menerjemahkan dari bahasa Arab. Ada berapa kamus kira-kira? Kalau saya pribadi ya instan. Oh ya, kamus online. Kamus online yang menurut saya terbilang lengkap. Ada kamus Munawir, Mujib. Tulisannya Kamus Arab Indonesia. Oh. Kamus Arab Indonesia seperti ini. Kalau aplikasinya Kamus Arab Indonesia. Oh iya. Ketika ditekan, ini ada banyak kamus di dalamnya. Oh, ada kamus Munawir. Di sini ada kamus Wasit, kamus Muahid ya, dan lain sebagainya. Ini banyak kamus Arabi. Jadi ketika satu pencarian itu dicarikan dari berbagai kamus. Mulanya kita memakai ma'ani. Mulanya kita memakai ma'ani biasa ya, yang biasa, yang lumrah dipakai, ma'ani Arabi. Awalnya Indonesia Arab. Karena keterbatasan di ma'ani itu kemudian ke Arab. Tapi masih kurang lengkap juga. Lalu kemudian saya menemukan kamus ini. Ya berkat buku ini juga begitu. Oh berarti tidak terlalu di kamus yang offline ya? Iya, kalau yang offline nyelsalnya itu lebih sulit. Iya, lebih sulit. Dan itu tinggal ketik sudah dicarikan. Kembali ke Syekh Romdon Al-Buti. Iya. Syekh Romdon Al-Buti. Nah ini kan kisah tentang seorang anak yang menceritakan kisah bapak. Iya. Baik mungkin cara mendidik ya. Atau keseharian juga, keseharian bapaknya. Keseharian bapak yang kemudian diadopsi oleh anaknya. Untuk menjadi keseharian dia. Ya? Untuk menjadi keseharian dia, karena memang kan dalam dunia parenting dalam istilah Arab itu lisanul hal afsah min lisanil maqal kan begitu. Yang artinya ini penerjemah ini. Masalah sebutkan gitu. Makanya gimana cara penerjemahan lisanul hal? Kayak ada kamera ini kok kayak takut salbut ini. Kok tidak meyakinkan penerjemahnya di saya begitu. Jadi tindakan yang dilakukan oleh orang tua itu lebih dapat ditangkap oleh
seorang anak atau lebih dapat ditiru oleh seorang anak daripada hanya sekedar ungkapan. Berarti kisah-kisah ini anggaplah ya, lebih ke seperti kalau seperti biografi, bukan ya? Biografi ayah, mungkin hampir seperti itu ya. Iya, bisa jadi dibilang Tapi biografi. kan yang dipilih oleh Syekh Romdon itu kan tentu saja yang positif, Iya. yang beliau lihat yang itu Iya. bisa memotivasi. Nah, ini kebanyakan yang tertuang di sini adalah yang disaksikan beliau sendiri tentunya, Ah, dan juga dari kisah sahabat-sahabatnya. enggak, malah justru dari ayah beliau sendiri. Oh, beliau misalkan. Yang menarik itu, yang menarik malah ketika ayahanda beliau itu berada di dataran Turki, Ah, di Pulau Botan. Di Pulau Botan ini juga dikenal dengan pulaunya Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar. Yang menarik di situ karena Syekh Mullah Ramadan Al-Buti ini juga termasuk ulama besar ya ketika berada di Damaskus. Ketika berada di Damaskus juga termasuk dikenal ulama besar. Namun kebesaran beliau itu, kalau kita mengira beliau ini adalah sosok yang jenius, cerdas dan lain semacamnya, malah berbanding terbalik dengan kehidupan beliau waktu beliau ingin belajar. Waktu ingin belajar, beliau ini kalau kita boleh katakan IQ-nya rendah. Begitu. Syekh Romdon. Bukan, Oh, Syekh Mullah. Syekh Mullah Ramadan Al-Buti ini. IQ-nya terbilang rendah, sehingga di suatu ketika beliau ini mendapatkan semacam ilham begitu. Semacam ilham. Sampai bisa, kalau kita bahasakan laduni lah kalau begitu. Mendapatkan ilmu secara cuma-cuma. Di ketika belajar di sebelum hijrah itu ya, di Turki. Di Turki awalnya beliau ini sama sekali enggan untuk belajar. Enggan untuk belajar, tapi orang tuanya atau kakek dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti sangat menginginkan punya putra yang piawai atau yang cendekiawan. Namun kakeknya mengharapkan anaknya meneruskan perjuangan kakeknya di ladang, begitu. Sesuai antara Syekh Mullah Ramadan Al-Buti dengan kakeknya, sama-sama ingin bebas. Ketika beliau ini diajak untuk belajar atau diperintah untuk ke madrasah atau ke sekolah, beliau ini akan kabur ke ladang, begitu, membantu kakeknya justru. Nah, alasannya begini kemudian, saya tidak semangat mengajar, kalau kita istilahkan. Saya tidak semangat belajar karena saya tidak punya medianya, tidak punya buku tulis, tidak punya Kitabnya mungkin. tidak punya pena. Karena hal itu alasannya kemudian dibelikanlah oleh ayahanda beliau atau kakek dari Syekh Sa'id. Dibelikan karena beliau sudah memiliki media untuk belajar. Beliau mulai belajar dan mulai merasakan nikmatnya belajar begitu. Meskipun kembali ke barusan, beliau ini termasuk di bawah rata-rata kemampuannya. Di bawah rata-rata, namun dari sejak kecil beliau ini senang tirakat. Senang tirakat. Tirakat ini kalau kita istilahkan apa ya? Kalau tirakat ini seperti bersungguh-sungguh lah dalam belajar. Seperti ulama-ulama terdahulu makannya sedikit. Kemudian berarti memfokuskan semua upayanya untuk belajar. Dari wasilah, dari perantara buku tulis itu, kemudian beliau memang benar-benar fokus. Dan kalau diistilahkan di sini pondok pesantren, diistilahkan di sini dimasukkan ke pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ya agaknya sama seperti di Indonesia. Ketika hari Jumat, waktu liburnya santri, di waktu liburnya santri semuanya itu berlibur, kecuali beliau. Berlibur dengan bermain bola, kemudian malamnya bergadang dan semacamnya. Berbeda dengan beliau ini lebih cenderung ke sholat, zikir, dan menghafalkan Al-Quran. Begitu, sejak dini memang seperti itu. Sampai beliau itu sakit-sakitan hingga beliau ini sempat hampir meninggal. Gara-gara aktivitasnya. Gara-gara aktivitasnya.
Bahkan di dalam buku ini juga Syekh Mullah Ramadan ini sempat akan wafat sudah didatangi oleh malaikat maut. Sampai didatangi oleh malaikat maut. Sakitnya sangat parah. Para famili sudah datang, sudah meyakini bahwa anak ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Akan meninggal dunia, kerabat ada di luar, keluarga ada di dalam. Sampai pada akhirnya beliau ini jatuh dari tempat tidurnya, tergeletak dari tempat tidurnya, dan terbangun lalu sehat. Terbangun sehat. Sehat seperti sedia kala, tidak sakit sama sekali. Beliau menceritakan barusan ada seorang laki-laki ke sini. Orang laki-laki ke sini ingin menjemput seseorang. Entah namanya saya lupa siapa, kita sebut saja Fulan. Ingin menjemput nama Fulan. Menanyakan kepada saya, di mana Fulan itu? Fulan itu di mana? Oh, ini ada di rumah sebelah. Ini di alam bawah sadar ya. Di alam bawah sadar beliau. Namun meskipun di alam bawah sadar, gerakan-gerakan tubuhnya seperti orang mengigau begitu. Seperti orang mengigau. Beliau ini seperti ingin menjabat tangan laki-laki ini hingga terjatuh. Oh, akhirnya sadar. Akhirnya sadar. Tapi sebelum itu menanyakan rumah Fulan, kemudian si laki-laki ini beranjak, ingin berjabat tangan, jatuh. Setelah terbangun, terdengarlah suara bahwa si Fulan meninggal dunia. Begitu. Semacam malaikat maut ini salah orang iya, nyasar. iya, seperti itu. Ya banyak kisah-kisah spiritual seperti ini yang tertuang dalam buku ini. Berarti ayahanda Syekh Romdon ini termasuk bukan dari kecerdasan, tapi dari usaha, dari ketekunan. Dari ketekunan. Tapi Syekh Romdon sendiri kan cerdas kalau kita cerdas luar biasa dari karya-karya beliau. Awal mula datangnya ilham ini seperti ini. Karena dianggap ini sering dicemooh, sering dibully kalau bahasa sekarang oleh teman-temannya karena tidak bisa melampaui teman-temannya yang lain. Juga guru-gurunya meyakini seperti itu juga bahwa Syekh Ramadan Al-Buti ini kemampuannya di bawah rata-rata. Salah satu guru beliau di suatu kesempatan menanyakan sebuah persoalan yang rumit kepada Syekh Mullah Said Ramadan Al-Buti. Pertanyaan yang rumit, kemudian beliau ini dapat menjawab dengan lugas dan benar. Begitu. Lalu gurunya ini berkata kepada Syekh Mullah Ramadan, saya meyakini kemampuanmu tidak mungkin kamu bisa menjawab seperti ini kalau bukan langsung dari pemberian. Begitulah kalau kurang lebihnya begitu. Laduni gitu ya, bahasa pesantrennya. Ya mungkin karena berkat ketekunan beliau, kemudian karena ibadah beliau yang memang tekun, ya seperti itulah. Dan hal-hal seperti itu mungkin sudah biasa kita rasakan. Maksudnya tidak begitu nampak tapi kita rasakan. Iya. Ketika kita dalam satu keadaan ada tiba-tiba orang datang yang pertanyaan itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, kemudian tidak pernah kita siapkan, tiba-tiba ada orang datang menanyakan ini, tapi kita bisa menjawab. Iya. Ada kadang hal mengalami seperti seperti itu. Berarti hal-hal yang ya tidak rasional sih sebenarnya, tapi mungkin ya itu faktanya. Iya. Berarti bukan kisah Syekh Romdon sendiri ya, memang itu murni kisah. Di muqaddimah beliau juga kan di dalam kitab Hadawalid ini muqaddimah beliau ini ada 4. Memang muqaddimah kitab yang ketiganya ini adalah muqaddimah cetakan pertama, cetakan kedua sampai cetakan ketiga. Saya ambil yang di dalamnya di dalam bukunya muqaddimah kitabnya. Kalau yang di belakang ini insya Allah kalau tidak keliru muqaddimah cetakan keberapa begitu. Di dalam buku ini beliau menjelaskan awal mulanya saya tidak ingin menceritakan masalah ayah saya atau tidak ingin menceritakan tentang biografi, tidak mau menulis tentang biografi ayah saya karena kebanyakan orang, kata beliau, kebanyakan orang ketika menulis leluhurnya yang dimaksudkan bukan untuk menampakkan sisi keistimewaan dari leluhur itu, tapi ingin mendapatkan hasil yang berupa duniawi. Oh iya.
keuntungan lah. Nah, ingin mendapatkan keuntungan. Namun Jadi karena menjual mungkin hal itu yang dimaksud. menjual nama leluhur gitu. Menjual nama leluhur dan lain sebagainya. Iya. Itu bahasanya agak aneh. Iya, iya. Namun sampai beliau ini menulis dan menjadi kitab Hadawalidi ini dari desakan Oh, teman-teman beliau sendiri dan teman-teman ayahanda beliau untuk ditulis, dan beliau akhirnya menulis buku karena ini. memang sangat inspiratif. Sangat inspiratif. Sangat menginspirasi banyak orang ini, khususnya di dunia parenting. Dan dari sekian banyak membaca terjemah ini, apa ada yang sampai mengisahkan bahwa saya ada perubahan atau saya terinspirasi karena begini-begini? Kalau itu kurang-kurang apa namanya? Karena tentu saja kan pembacanya ada yang sudah punya anak, sehingga dia ingin mempraktekkan. Oh iya, ada. Kalau yang seperti itu ada. Ingin meniru gaya parenting Iya. Syekh Mullah. Bahkan apa namanya, ada yang sebagian pembaca itu bersyukur begini, alhamdulillah ternyata sebagian dari pendidikan Syekh Mullah Ramadan Al-Buti saya membacanya juga. Saya melaksanakan juga seperti melafadzkan lafaz jalalah pertama kali, lafaz Allah pertama kali begitu. Saya mengisahkan seperti itu. Berarti buku ini aslinya jika dirangkum, diringkas dan dibuat diagram-diagram atau disusun lebih kecil lagi, dimukhtasorkan lagi, mungkin bisa menjadi parenting ya, buku iya, parenting bisa. ya. Iya. Karena di dalam Iya. Benar. ada banyak hal yang Bisa juga diringkas dan ringkasan dari bagaimana cara ayat iya. Syekh Romdon itu Bisa dijadikan buku saku lah. Iya betul. Tapi ya kembali ke bagaimana wafatnya Syekh Romdon, itu kan ada yang bilang memang dibom. Ini lebih jelasnya saya kurang tahu ya. Tapi ada di YouTube yang mengisahkan cucunya atau putranya gitu. Insya Allah cucunya, putranya Syekh Taufik. Beliau ini punya putra namanya Syekh Taufik Said Ramadan Al-Buti yang meneruskan perjuangan beliau. Kemudian ada putranya beliau yang mengisahkan di YouTube tentang kisah kejadian itu. Dan juga banyak ya kisah-kisahnya di artikel-artikel bahwa pengeboman itu hanya pengalihan isu. Sebenarnya terbunuhnya beliau bukan karena bom itu. Tapi ada oknum yang datang kepada beliau, menghampiri beliau untuk menembak lah istilahnya. Menembak beliau secara langsung. Sebagai pengalihan isunya itu adalah bom. Atau bisa jadi bom ini sebagai bentuk agar orang ini tidak diketahui identitasnya ya. Yang menembak. Iya. Entah perkembangannya saya tidak terlalu mengikuti bagaimana orang itu kemudian kurang mengetahui. Faktor apa yang melatar belakangi? Saya juga kurang. Tapi kalau isu tentang itu kan mesti ada. Masalah apa gitu. Tapi kejelasannya juga tidak ada. Tidak terlalu jelas. Itu sekelumit justru ya tentang Syekh Ramadan Al-Buti. Iya. Karena untuk membicarakan seorang tokoh itu butuh waktu yang sangat banyak. Iya benar. Karena menyangkut bagaimana ketika dia proses belajarnya, proses pendidikannya, tapi ada masa-masa di mana hal-hal yang sangat menginspirasi. Dan di buku ini lengkap, tapi tentang ayah beliau, bukan tentang beliaunya. Iya. Kalau tentang beliau sendiri ada? Kalau tentang beliau di dalam buku ini? Enggak, di buku lain, mungkin kitab lain. Kalau di kitab lain sampai saat ini saya belum menemukan. Sampai ini belum menemukan. Tapi ada website resmi ulama Damaskus yang kebanyakan di sana didominasi oleh tulisan-tulisan Syekh Said Ramadan Al-Buti dan ulama Damaskus yang lain. An-Nasim.com. Kalau Indonesianya itu naseem.com. Itu situs ilmiah
kajian-kajian tertuang di sana, tulisan-tulisan ulama kenamaan Damaskus, diisi kebanyakan didominasi oleh tulisan-tulisan beliau, dan salah satu penulisnya ada yang menuliskan tentang biografi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Luar biasa sekali ya tentang beliau ini. Dan juga penerjemahnya luar biasa sekali. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, banyak yang Ini- lupa ini, sudah lama ini. Ini termasuk buku terjemahan yang sedang viral-viralnya sekarang. Kenapa? Karena memang sulit ya mencari terjemahan yang itu diterjemahkan oleh orang pesantren, terutama yang buku-buku seperti ini, bukan yang dalam bentuk buku pelajaran ya, yang fikih dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang teman itu mengadu ke saya, yang ini di ranahnya sastra, puisi. Coba kalian itu teman-teman dari pesantren menerjemahkan puisi-puisi yang memang benar dari Arab, Oh ya. diterjemahkan ke Indonesia. Kenapa dia sampai minta segitu? Saya kenal ada beberapa penerjemah, ya karena cuma segelintir maka tidak sampai bisa memenuhi. Ternyata rata-rata terjemahan puisi Arab itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Oh iya, iya. Nah, ketika sudah pindah bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka ada banyak hal yang ya mungkin dibuang, mungkin keliru, Tidak sesuai. dan lain sebagainya. Nah, itu teman saya itu, ayo teman-teman dari pondok ini menerjemahkan dari asli. Saya juga sempat termotivasi untuk menerjemahkan puisi-puisi itu, tapi saya tidak mampu. Karena Tidak mau. apalagi puisi. Anda ini tidak mau. Begitu. Ya, setelah saya menerjemah ini, ada satu penerbit menawarkan saya untuk menerjemahkan kembali. Tapi itu selain bukan di bidang saya, ya ini mungkin lebih tepatnya ke bidang sampean ini, begitu. Novel bahasa Arab. Bahasa Arab. Novel bahasa Arab. Karena agak tebal, kemudian novel, dan saya tidak tahu seluk-beluk novelnya. Itu dia. Karena selain juga masalah istilahnya yang tentu saja sulit untuk mencari, untuk memahami. Juga kalau di dalam terjemahan kan kita juga harus tahu paling tidak memahami karakter si penulisnya. Oh iya, benar. Iya kan? Kan tidak bisa moro-moro kita menerjemahkan. Iya. Ketika mereka membaca aslinya kok gini cara terjemah. Maka memang kegiatan menerjemahkan ini sangat luar biasa, dan bagi alumni-alumni pesantren yang kalian nganggur di rumahnya, tolong kalau ada kitab-kitab berbahasa Arab yang itu sangat menarik, menginspirasi, diterjemahkan. Seperti beliau ini, Sanusi Baisuni. Beliau ini penerjemah yang top. Masya Allah. Ya. Sebenarnya setelah jadi buku ini, ingin menulis terjemahan lagi, gitu. Ingin menulis terjemahan lagi, masih tetap kontennya Syekh Ramadan Al-Buti, namun lebih spesifik. Karena kembali kepada barusan, beliau ini lebih dikenal sebagai fuqaha ahli fikih, kemudian dikenal mufakkir dalam dunia Islam, di dalam ilmu usuluddin. Namun yang tidak banyak orang ketahui, beliau ini juga membidangi dalam dunia tafsir. Nah, itu yang mau diterjemahkan. Nah, sedangkan tidak ada kitab yang secara, ya banyak sih secara tafsir tapi tematik ya. Kitab tematik seperti Al-Hubbu fil Quran dan banyak kitab-kitab yang lain. Mulanya ada teman kuliah dan itu ya? Kalau akhir itu apa namanya itu? Skripsi ya. Skripsi di jurusan tafsir ini mengangkat topik tentang hadoroh. Hadoroh ini apa ya istilahnya ya? Peradaban. Masalah peradaban, menggunakan referensi utamanya adalah Al-Hadoroh Manhajul Hadoroh fil Islam, karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dari hal itu kemudian dia menyimpulkan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini adalah sosok mufassir juga ternyata. Dari itu saya berdiskusi dengan teman dan dia mengajak saya juga untuk menghimpun tafsiran-tafsiran beliau yang berada di beberapa kitabnya dan juga ada di YouTube-nya. Yang menjadi
ajuan kita apa namanya itu ya? Kita rujukan. Ya, yang menjadi diskusi kita kepada Ustadz Ahmad Ahmad. Oh iya. Ustadz Ahmad. Semulanya saya tidak tahu bahwa di YouTube itu ada konten tafsir. Tapi karena beliau ini lebih taraf cintanya kepada Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dan karya-karya beliau, pemikiran-pemikiran beliau, beliau mengetahui seluk-beluknya. Kalau mau tafsir Al-Buti, maka kaji juga di YouTube-nya ada begitu. Ada tafsir dari ayat 1 sampai, tapi tidak sampai sempurna. Andaikan Dari Syekh Romdon sendiri. Syekh Ramadan Al-Buti sendiri yang menafsiri di pidatonya begitu ya, dalam pidatonya. Tapi tidak sampai selesai itu. Di YouTube itu tidak sampai selesai. Andaikan beliau masih diberikan umur panjang, mungkin masih menjadi tafsir utuh. Oh, itu tidak selesai. Tidak karena sampai selesai. beliau Mungkin sudah. sampai surat An-Nisa kalau tidak Ali Imran. Oh ya, masih sedikit ya. Masih sedikit. Tapi padat itu, panjang itu. Ya, Sekilas tentang Syekh Romdon Al-Buti, sekilas juga tentang penerjemahnya. Obrolan menarik siang ini bersama Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teman.